back lagi karena aku seminggu sempat nggak buat video. Maaf guys, aku sibuk. Dan hari ini aku mau buat video tentang asmara gitu, tentang cinta, tentang hubungan. Dan ya, aku pengen bahas ini karena aku pengen mengungkapkan pendapat aku juga. Tapi ini pendapat aku aja ya guys, dari yang aku alamin, terus yang aku lihat juga dari orang lain. Jadi ini hanya pendapat aku aja. Jadi kalian juga punya pendapat lain juga gak apa-apa. Kalian juga bisa komen di bawah. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Dan mari kita mulai videonya sekarang. Oke teman-teman, yang pertama yang aku mau bahas yaitu selalu cek HP pasangan. Jadi di sini menurut aku, secara aku pribadi, menurut aku cek HP pasangan itu nggak 100% menjamin pasangan kita nggak akan selingkuh. Karena aku punya pengalaman. Jadi waktu itu aku masih SMA. Jadi setiap jam pelajaran itu kita tukeran HP. Jadi aku yang bawa HP-nya dia bawa HP-ku. Nah padahal kita kan sering gitu ya tukeran HP. Cuman entah kenapa dia tetap bisa selingkuh. Dan ya teman-teman, kalau orang selingkuh itu dia pasti bakalan cari segala cara biar dia bisa selingkuh. Ya walaupun kalian ngecek HP-nya 24 jam, dia pasti bakalan punya cara gitu untuk selingkuh. Jadi cek HP pasangan itu kayaknya nggak 100% menjamin pasangan kalian itu bisa nggak selingkuh gitu. Dan terus aku juga sempat lihat YouTuber gitu, dia sampai sadap lokasi pasangannya, itu juga nggak menjamin pasangannya setia gitu. Jadi ya kita harus tahu karakter pasangan kita, dia itu suka selingkuh atau enggak. Karena kalau orang selingkuh itu dia bakalan mengulangi kesalahannya dia itu gitu, karena itu kayak kecanduan guys. Oke teman-teman, yang kedua aku mau bahas tentang posesif. Jadi di sini posesif maksud aku itu kayak kita cemburu pada teman lawan jenis, atau lawan jenis lagi like atau follow sosmed orang, kita cemburu gitu guys ya. Jadi di sini sebenarnya posesif itu menurut aku karena kita udah pernah dikecewain, jadi kita susah percaya sama orangnya. Yang kedua mungkin pola pikir si wanita dan prianya itu berbeda. Jadi setiap wanita dan pria itu pasti berbeda guys pola pikirnya. Dan karena mereka itu lahir dari keluarga yang berbeda, terus mereka juga besar dari gaya hidup yang berbeda, jadi sudah dipastikan pasti pola pikirnya berbeda. Di sini maksud aku posesif itu sebenarnya posesif itu karena kita sayang gitu kan. Cuman kadang pasangan nanggepinnya tuh kayak ngerasa dikekang, padahal nggak kayak gitu maksudnya gitu. Sama kayak follow dan like gitu, aku nggak suka sebenarnya pasangan aku tuh like atau follow cewek yang random gitu guys. Karena cewek-cewek itu bakalan ngerasa gagal ketika ngelihat cowoknya masih suka follow atau like cewek-cewek random. Ngerasa kayak aku kurang ya sampai buat dia harus cuci mata gitu, buat dia puas untuk ngelihat lawan jenis gitu. Jadi cewek-cewek itu pasti bakalan ngerasa gagal kalau cowok-cowoknya masih suka cuci mata gitu guys. Aku kayak mikir, mereka aja nggak bisa jaga mata mereka, apalagi hati mereka. Ini cuman opini aku aja, cuman kayak kepikiran kayak gitu guys. I don't know, mungkin menurut cowok-cowok itu normal ya. Cuman ya kembali lagi, kekuatan hati wanita itu beda-beda guys. Ada yang cuek mungkin karena dia udah capek buat posesif, ada yang mungkin posesif atau yang disebut dengan baperan mungkin karena dia udah gak kuat juga gitu loh guys. Jadi kekuatan hati orang itu beda-beda, jadi kalian gak boleh samain. Oke teman-teman, aku mau bahas yang sama dengan posesif. Yang ketiga yaitu tentang kekuatan hati orang itu berbeda-beda. Jadi teman-teman, nggak semua orang itu kuat dengan yang namanya cemburu. Jadi setiap orang itu punya kekuatan hati yang berbeda-beda. Ada yang kayak ya udah biasa aja, tapi ada yang kayak baper gitu loh guys. Jadi kekuatan hati orang itu beda-beda, jangan kalian samain. Mungkin si A
nggak cemburuan, tapi si B juga bisa cemburuan. Maksud aku si A dan B ini sama-sama cewek ya. Jadi si A ini mungkin nggak terlalu cemburuan, mungkin orangnya cuek atau gimana. Yang B ini orangnya cemburuan, mungkin karena dia ya mungkin karena orangnya nggak kuat gitu loh hatinya. Jadi kekuatan hati orang itu beda-beda gitu, nggak sama, nggak semua kuat, nggak semua kayak cuek. Jadi nggak semuanya kekuatan hati orang itu sama guys, jangan kalian samain. Terus yang keempat aku mau bahas tentang ada hubungan yang tanpa masalah. Pasti setiap hubungan itu pasti ada masalahnya guys, karena kita seperti yang aku bilang tadi, kita itu terlahir dari keluarga yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, itu pasti ada aja perbedaannya, nggak mungkin nggak ada perbedaannya guys, karena setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalian mau cari orang yang sempurna pun pasti kalian nggak bakal nemu, pasti ada aja kekurangannya. Dan seperti itulah hubungan guys, pasti ada perbedaannya, karena perbedaan itu biasanya kalian bakal lebih deket, bakal lebih tahu satu sama lain. Oh ini dia kekurangannya di sini, dia kejelekannya di sini, tapi dia kebaikannya di sini, dia kelebihannya di sini gitu. Kayak baru bertengkar terus kalian kayak langsung memutuskan hubungan, nanti kalian sama orang lain juga bakal kayak gitu, pasti sama orang lain juga bakal ketemu perbedaan. Terus yang kelima ya kalau nggak salah, jadi yang kelima itu aku mau bahas tentang jodoh itu cerminan diri. Jadi kalian pernah nggak dengar kata-kata ini? Jadi menurut aku benar banget, itu jodoh itu cerminan diri. Kalau kita setia, pasangan kita juga pasti akan setia. Astungkara ya guys. Cuman kalau misalnya pasangan kalian itu nggak setia, mungkin itu bukan jodoh kalian, atau mungkin itu kayak bukan membalas sih, kayak karma gitu loh guys. Jadi kayak misalnya mungkin di hubungan sebelumnya kalian yang selingkuh, mungkin di hubungan yang ini kalian diselingkuhin, itu namanya karma. Jadi kita gak usah lah ya guys buat selingkuh, karena selingkuh itu cuma nikmatnya di awal aja. Dan ya jodoh itu cerminan diri kita. Kalau misalnya kita nakal, biasanya kita bakalan dapet yang nakal juga. Entah nakalnya di hal yang kayak gimana, atau nakalnya di hal yang seperti apa, itu gitulah cerminan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya sama kayak ada orang yang bilang kalau kita sukses bakalan dipasangkan dengan orang sukses juga. Mungkin nggak suksesnya dari harta, tapi suksesnya dari kayak agama atau kebaikannya dia gitu. Itu juga bisa dibilang juga sama gitu loh kesuksesannya. Oke teman-teman, yang terakhir aku mau bahas tentang move on. Ini buat teman-teman yang lagi sedang patah hati. Teman-teman, buat kalian yang lagi sedang patah hati, aku juga pernah ngerasain itu. Waktu itu aku kayak habis diselingkuhin, bukan kayak sih, emang habis diselingkuhin. Aku shock banget waktu itu nggak berhenti aku nangis, nggak berhenti aku untuk sedih, karena itu shock banget. Awalnya kita tuh baik-baik aja, kita selalu tukeran HP, tukeran sosmed. Rasa sakit tuh mengubah kita jadi lebih baik teman-teman, jadi lebih nyari sesuatu yang lebih positif dan lebih membangun kita gitu. Jadi rasa sakit itu mungkin awalnya aja, setelah kalian bisa lewatin rasa sakit itu, aku percaya banget kalian bakal jadi lebih baik. Rasa sakit itu bisa kehapus dengan waktu, jadi kalian nggak usah sedih, karena luka yang kalian rasain itu bakalan kehapus sama waktu. Kalian jalanin aja, kalau mau nangis aja nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang masih stay nih, dengerin aku sampai sekarang nih, terima kasih buat teman-teman. Kalian setia banget sih nonton video aku. Oke teman-teman, sekali lagi ini cuman opini dan pendapat aku aja. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, kalian juga boleh komen di bawah dan diskusi sama aku. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.